Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Saatnya kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ibadah ini ada dalam tangan-Mu. Amen. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Walaupun kami hanya online Tuhan, tetapi firman Allah, kekuatan firman Allah sampai kepada sidang jemaat-Mu Amen. yang ada di rumah mereka masing-masing. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan. Hanya Dia Allah yang kita patut tinggikan. Amin. Hanya Dia Allah yang kami patut banggakan. Haleluya. Karena Dia Allah yang selalu menyertai kita hari ini, Amin. besok bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita angkat satu pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu tak keagungan kasih ilahi, Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu bab keagungan kasih ilahi. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Ibadah yang kami akan mulai ini Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Engkau di tempat ini. Amin. Ada hadirat Allah ada di tempat ini. Amin. Hadirat Haleluya. Allah menjangkau setiap umat-umat-Mu Tuhan. Amin. Menjangkau Haleluya, setiap Yesus. jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan sebelum firman Allah dimulai. Oh, Kami berdoa Tuhan Tuhan buat Yesus. sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Haleluya. memberikan kekuatan. Amin. Yang susah Kau hiburkan. Amin. Yang dalam berbagai masalah Kau angkat masalah mereka. Amin. Gantikan penuh sukacita Haleluya. yang daripada Allah saja.
Terima kasih Tuhan, kami buka ruang hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah Engkau Tuhan sendiri yang Haleluya, berbuat Yesus. untuk kami. Sampai saat hari ini kami masih ada, semua karena anugerah daripada Amin. Tuhan. Haleluya, Urapi Yesus. kami Tuhan sebagai hamba-Mu. Haleluya, Kiranya Yesus. Tuhan saja selalu mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Amin. supaya Engkau bekerja dalam Haleluya. kehidupan kami. Kami Haleluya. mulai ibadah ini Tuhan, dan kami akan sambut kebenaran firman Allah Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Yesus berkati. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal ke-37. Mazmur pasal ke-37 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Saya akan baca Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jangan dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena ada orang-orang berhasil dan hidupmu, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat ke-8, berhenti marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia tidak lagi ada lagi. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Kita lanjut ayat 25 sampai 40. Ayat 25 sampai 40. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya dan langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan, tetap ikutilah jalannya. Maka yang mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku akan melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Tetap ketika aku melewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemuinya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang setia damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dihabiskan bersama-sama, dan masa depan orang yang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40 terakhir. Tuhan menolong mereka dan meluputkannya mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Di sini adalah alasan untuk
bersabar di dalam tangan Tuhan. Saudara, nantikanlah Tuhan. Bersabar artinya nantikanlah Tuhan. Dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 25 dan ayat 25 sampai ayat 40. Dari Mazmur 1 ayat sampai 11 dan 25 sampai 40. Di situ berbicarakan nantikanlah Tuhan. Bersabar dalam hadirat Tuhan dan berdiam diri di hadapan Tuhan untuk menantikan Dia. Menanti untuk menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi kita harus sabar menunggu hal-hal duniawi. Tetapi fakta membuktikan bahwa kadangkala kita tidak sabar menunggu akan kehadiran Tuhan, akan kedatangan Tuhan untuk kita semua. Nantikanlah Tuhan dan Dia ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik akan dilenyapkan. Itulah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara, pada minggu-minggu ini, pada hari-hari ini, kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan takut dengan apa yang ada terjadi pada dunia ini. Karena orang-orang di anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, rumah-rumah mereka akan dijaga, rumah-rumah mereka akan diwarisi, dan ketepatan daripada Tuhan akan selalu menepati kediaman rumah saudara dan rumah kami. Puji nama Tuhan. Nah, apa arti dari kedatangan Tuhan? Apa arti menantikan Tuhan? Kita lihat di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12, Roma 12 ayat ke-12. Roma 12 ayat ke-12. Apa arti menantikan Tuhan? Dari Roma 12 ayat yang ke-12, di situ berkata, berserulah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah bukti nyata bahwa Allah selalu bersama-sama dengan orang yang menantikan Tuhan, atau orang yang bersabar dalam lindungan Tuhan. Maka ada sukacita dalam pengharapan dan bertekunlah dalam doa. Kita bukan hanya bersukacita dalam pengharapan, tetapi kita harus bertekun dalam doa. Doa syafaat kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah arti alasan untuk kita selalu berharap dan bersandar dan sabar ke dalam tangan Tuhan. Artinya kita harus bersukacita. Kita harus bertekun dalam doa, agar kuasa doa itu akan selalu ada pada kita semua. Amin, saudara. Amin. Nantikan Tuhan berarti kuat dan tunduk dalam rencana Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat ke-8. Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini membawa kita kepada taat dan tunduk kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Amin. Amin. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Oleh sebab itu kita boleh berjalan kemana saja. Kita boleh berjalan dan berjualan dan berusaha kemana saja. Tetapi nantikanlah Tuhan, karena di situ ada sukacita yang turun kepada saudara, menyertai saudara, memberkati saudara, sehingga kehidupan saudara selama ini, saudara, walaupun kita terbatas dalam ibadah-ibadah yang ada, saudara, tetapi jika kita menantikan Tuhan, pasti ada berkat-berkat Allah yang selalu saudara nantikan di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. Nantikan Tuhan berarti memiliki iman. Tadi nantikan Tuhan berarti memiliki kesanggupan menunggu. Kedua, menantikan Tuhan berarti kita tunduk dan selalu respon akan rencana Allah. Yang ketiga, nantikan Tuhan berarti kita memiliki iman akan kemampuan Allah dan dalam menepati segala janjinya. Kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 9.
2 Petrus 3 ayat yang ke-9 di situ berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Amin. Disinilah Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Walaupun ada orang yang mengira dia adalah orang yang terlambat, dia adalah Tuhan yang terlambat, tetapi dia tetap setia dalam janjinya. Janjinya adalah iya dan amin. Janjinya adalah iya dan selalu dia memperkatakan haleluya amin. Oleh sebab itu saudara, bagaimana dengan kita, kehidupan kita selalu berharap dan mengandalkan kepada Tuhan, bersabar dan menantikan kedatangannya. Oleh sebab itu kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita harus rajin setia kepada Tuhan, karena dia adalah Allah yang sangat besar, yang selalu menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kita. Dia sabar menunggu akan kehadiran kita, saudara. Kapan lagi kita harus menantikan Tuhan jika kita tidak sabar untuk menantikan kedatangannya, bersuka cita dalam hadiratnya? Karena ia menghendapi supaya jangan ada yang binasa, satu orang pun. Allah menginginkan tidak ada orang yang satu pun binasa di dunia ini, tetapi kembali kepada manusia diri sendiri, mengambil keputusan untuk berbuat jahat, berbuat kebaikan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus berbuat kebaikan di hadapan Tuhan. Amin. Karena berbuat kebaikan di hadapan Tuhan, kita akan mewarisi kerajaan Allah, kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus menantikan Tuhan dalam kesabaran kita? Kalau kita lihat Yunus pasal yang pertama, Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ketiga di sini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan dia di sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh daripada Tuhan. Nah, ini adalah satu perjalanan Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dia suruh ke sana, tetapi Yunus ke arah lain. Oleh sebab itu saudara, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari daripada ibadah. Jangan membuat kita satu alasan untuk kita selalu beribadah kepada Tuhan dengan adanya corona. Memang corona kita harus menjaga saudara, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan apa? Menjaga jarak, dan terus memuliakan nama Tuhan. Saudara, kami lihat di beberapa gereja, memang di tempat kita memang sangat-sangat terbatas. 1 bulan hanya 1 kali ibadah minggu kedua. Itu pun kalau Tante Lia bersedia beribadah ke rumahnya. Tetapi di gereja-gereja lain sudah terbuka gereja, walaupun hanya 50%. Makanya di gereja-gereja lain ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama dan ibadah kedua. Yang ibadah pertama 50%, yang kedua ibadah 50%. Berikut-berikutnya terus berjalan seperti waktu yang sudah berlalu. Oleh sebab itu saudara, jangan tinggalkan ibadah. Saya hanya ingatkan, jangan tinggalkan ibadah. Jika kita nanti pada waktunya akan habis, saudara akan menyesal, karena saudara sudah jauh dari Tuhan. Saudara sudah mengingkari panggilan daripada Yesus Kristus yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. Oleh sebab itu saudara, tingkatkan ibadahmu, tingkatkan panggilan suaramu, supaya
Tuhan selalu beserta dengan kita. Bukan seperti Yunus mengingkari janjinya. Bukan seperti Yunus yang menjauhi dari panggilan Tuhan. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, saya hanya mengingatkan kepada saudara supaya agar saudara dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, berdoa, dan selalu hidup dalam kekudusannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, mengapa kita menantikan Tuhan? Jika kita tidak menantikan Tuhan, kita sedang hancurkan diri kita sendiri dengan berbagai duri yang bernama putus asa. Ini adalah satu keganjalan dalam kehidupan kita untuk dengan Tuhan. Kita ada duri dalam kehidupan kita, yaitu namanya duri putus asa. Kalau orang yang sudah putus asa sudah tidak tahu diri. Orang yang putus asa sudah jauh dari Tuhan. Orang yang putus asa adalah orang yang selalu tidak beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di luar kehendak Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tetapi di dalam kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sedang mimpikan, itu akan terjadi buat saudara. Haleluya. Kita lihat, saudara, kita harus nantikan Tuhan karena tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Tanpa Dia, tanpa Yesus, tanpa Allah Bapa, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan, supaya apa yang kita tidak bisa kerjakan, apa yang kita tidak bisa lakukan, berdoa, mau di toilet boleh, mau di mobil boleh, mau di ruangan tamu boleh, di kantor boleh. Allah sangat maha kuasa. Setiap orang yang menjerit kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Yesus langsung dengar, dan Dia selalu menangkap doa-doa kita. Dia selalu menyelamatkan kita dari segala apa yang kami inginkan. Haleluya. Haleluya. Kita lihat di Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Di situ berkata, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, roh Allah. Karena Tuhan semesta alam. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kegagahan kita. Sekarang ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang besar, tidak ada orang yang kecil. Semua sama di mata Tuhan. Jika orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati. Jika saudara tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak berkati. Satu saat bumi ini akan lenyap. Suara Tuhan akan mengaung-ngaung di dalam sorga ini, saudara, di dalam dunia ini. Tetapi umat yang percaya kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kegagahan kita. Oleh sebab itu saudara, nantikanlah Tuhan dengan sabar, nantikanlah Tuhan dengan bersukacita, nantikanlah Tuhan dengan bersukaria, maka Allah akan turun atas kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan dalam setiap saat dan setiap waktu. Karena dalam setiap saat dan setiap waktu kita berdoa seperti Daud. Coba kalau kita buka di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ayat 36 di situ berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu hanya dari Dia. Apa yang kita dapat, itu semua dari mana, saudara? Apakah dari orang tua? Apakah dari kantor? Memang. Tetapi segala sesuatu hanya dari Dia. Kalau kita tidak mengetahui segala sesuatu dari Dia, kita percuma menjadi, katakan, orang Kristen yang sejati. Tetapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu hanya dari Dia, maka hidup kita akan berlimpah-limpah dan berkat Allah akan selalu Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan ayat selanjutnya, dan oleh dia saudara,
dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dari Dia adalah berkat Tuhan, oleh Dia. Amin. Amin. Dan kepada Dia kita harus kembalikan semua yang kita dapat untuk Tuhan. Kita kembalikan apa yang kita dapat dari dunia ini untuk selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita sudah dapat dari Dia, untuk Dia, dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, Amin. maka berkat-berkat Allah, saya jamin, Anda akan raih, Anda akan beruntung, Anda akan sukses, maka semuanya itu untuk Dia sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Firman Allah sampai di sini, saya yakin dan percaya bahwa kebebasan kita untuk beribadah memang agak sedikit tersendat-sendat karena COVID-19 ini, tetapi marilah kita sisipkan selalu doa. Kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Kita selama ini beribadah hanya 7 atau 8 orang, tetapi kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Allah hadir dengan kuasa Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kuasa ibadah kami. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara juga sudah rindu dengan kami. Apakah tidak? Saya tidak tahu. Tetapi saya yakin dan percaya, kami rindu bersama-sama dengan saudara untuk selalu dekat dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Firman Allah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan selalu berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang cukup adil. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap Allah sampai selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar puji-pujian, yang sudah mendengarkan kebenaran firman dengan online. Kami berdoa Tuhan, satu kali kelak Tuhan kami akan bertemu di dalam kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam keadaan sakit sekali lagi Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan lemah yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah maka akan dikuatkan. Dalam kebenaran firman Allah hidup kita akan terbebas dari kutuk dan masalah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah berkorban untuk kami Tuhan, untuk persembahan-persembahannya. Kiranya Tuhan akan membalas, Tuhan akan menilik, Tuhan akan melihat dari tempat-Mu yang maha tinggi. Setiap persembahan-persembahan yang sudah dikembalikan oleh anak-anak-Mu, baik persepuluhan, baik kas diakonia, kami berdoa Tuhan yang sudah ditransfer oleh anak-anak-Mu, Tuhan balas dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Itulah janji Tuhan, itulah anak-anak-Mu yang setia dan mengandalkan Tuhan. Disitulah kami berlaku Tuhan untuk supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan yang ada di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan saja akan selalu menjaga dan menyertai mereka di mana sepun mereka berada Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan pimpin, dalam usaha Tuhan pimpin, dalam berbisnis Tuhan pimpin, dalam apa saja Tuhan yang mereka lakukan. Mereka lakukan bukan untuk manusia, tetapi mereka lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini, bangsa yang sangat besar, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah akan selalu mereka alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sakit-sakit penyakit Tuhan, buat virus, kuman dan bakteri wabah Tuhan yang coba melanda-landa hidup kami. Kami berdoa, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat Allah. Tuhan bungkus kami dengan kuasa Roh Allah supaya kami terbebas dari apa yang kami tidak inginkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berserta dengan kami, Engkau berserta dengan sidang jemaat-Mu, Engkau berserta dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah saat hari ini. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Kudus, penyertaan Allah, pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati sidang jemaatmu walaupun online. Tuhan berkati kami semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan kami Yesus. sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.